Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak yang hebat, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud zat. Nah, apakah perubahan wujud zat termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Mau tahu jawabannya? Yuk, nonton video perubahan fisika dan kimia ini sampai selesai. Kita lihat tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai setelah belajar materi ini adalah: Ananda diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau kimia. 2. Menyebutkan tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. 3. Mendeskripsikan siklus air. Ayo kita mulai. Suatu zat atau materi bisa mengalami perubahan. Ada yang berlangsung cepat dan ada yang memerlukan waktu untuk berubah. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. A. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika, yaitu 1. Tidak membentuk zat jenis baru. 2. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula atau reversibel. 3. Perubahan yang terjadi hanya berupa perubahan sifat fisik, seperti bentuk, ukuran, wujud, dan warna. 4. Tidak terjadi reaksi kimia. Pada slide ini dapat kita lihat contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Perubahan wujud zat. 2. Perubahan karena pelarutan. Contoh, gula yang dilarutkan dalam air. 3. Perubahan bentuk. Contoh, pohon yang diubah menjadi kayu atau papan. 4. Bola lampu yang menjadi panas karena menyerap energi listrik. 5. Beras atau jagung diubah menjadi tepung beras dan tepung jagung. B. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dengan zat semula. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terbentuknya zat baru. Contohnya kertas yang dibakar akan menghasilkan zat baru yaitu abu. 2. Terbentuknya gas. Contohnya bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor. 3. Terbentuknya endapan. Contohnya susu yang diubah menjadi keju. 4. Terjadinya perubahan warna. Contohnya kertas yang semula berwarna putih menjadi hitam setelah dibakar. 5. Terjadinya perubahan suhu. Pada saat pembakaran akan terjadi perubahan suhu. Beberapa contoh perubahan kimia yang bisa diamati di sekitar kita, yaitu 1. Pembakaran. Contohnya kayu yang dibakar menjadi arang. 2. Perkaratan. Terjadi reaksi kimia antara logam, air, dan oksigen. 3. Pembusukan. Contohnya nasi yang menjadi basi, buah yang membusuk, dan roti yang berjamur. 4. Proses bernafas, yang mengubah oksigen menjadi karbon dioksida. 5. Fermentasi, seperti pada pembuatan tape, tahu, dan tempe. C. Siklus air. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, cairan dan gas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tahukah kalian bahwa sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air? Dalam ketiga bentuk ini. Pada slide ini, mohon Ananda simak penjelasan tentang siklus air dalam kehidupan kita. Siklus air dimulai dari air laut, air sungai maupun danau yang mengalami penguapan atau evaporasi karena adanya panas dari matahari, sehingga membentuk uap air. Penguapan air juga terjadi pada daun-daun tumbuhan yang disebut transpirasi. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Selanjutnya awan tersebut akan mengalami proses kondensasi dan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau, serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan meresap ke dalam tanah melalui permukaan tanah, yang disebut dengan infiltrasi.
Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itulah disebut sebagai siklus air atau siklus hidrologi. Nah anak-anak yang hebat, demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Arthur Wellesley. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lain. Salam sehat. Salam bahagia. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.